Kita tahu bahwa tindakan kriminal adalah hal-hal yang buruk, apalagi bila dilakukan secara langsung. Oleh dari itu, dikiranya kita mengetahui sedikit dari problem yang dihadapi dalam kaitan dengan dilema HAM. Dan bagaimana penggunaan kekuasaan dapat memberikan batasan-batasan yang ambigu dengan apa yang bisa dikatakan pelanggaran HAM. Kali ini dari kelompok kami akan membahas tentang menjelaskan bagaimana hal-hal berikut dapat merusak kredibilitas otoritas dan menyengsarakan pihak fiktif. HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai manusia, makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain, hak asasi manusia adalah hak kita sebagai manusia. Hak Asasi Manusia atau HAM dalam UUD 1945 tercantum dalam pasal 28A sampai 28J. Beberapa hak yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut yaitu hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga, dan hak melanjutkan keturunan, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mengembangkan diri dan mendapatkan pendidikan, serta hak untuk mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan yang lain sebagainya. Namun, belakangan ini terdapat berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah penembakan siswa GRO umur 16 dari SMK Negeri 4 Semarang pada hari Senin 25 November 2024. Dalam hari ini, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar menjelaskan korban disangka terlibat dalam tawuran antar geng dengan bukti CCTV di lokasi. Salah satu pihak kalah dan melarikan diri. Lalu, pengejar melewati salah satu anggota di depan Alfamart, ujarnya. Polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api. Namun, keluarga menyangkal penjelasan polisi, mengaku memiliki rekaman CCTV. Dari situ, keluarga meyakini tidak ada unsur perlawanan yang dilakukan oleh korban sampai saat ditembak oleh Aibda Robik, yaitu penembak korban. Dari video yang dilihat, tampak seorang polisi yang diduga Aibda Robik, Zainuddin, itu berhenti di tepi jalan dan mengadang 3 motor sambil menembak senjata api. Selanjutnya, keluarga G, yaitu korban, menunda dengan menjelaskan keluarga nggak percaya anggota gangster karena anaknya pendiam, di rumah nggak ada atribut atau ornamen untuk tawuran. Terkait kasus tersebut, terdapat pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, di mana siswa yang sedang menempuh pendidikan direbut haknya oleh seorang yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan ketika ada pelanggaran suatu HAM di Indonesia? Pertama, kita memiliki 3 solusi. Yang pertama adalah menegakkan hukum. Kita ketahui sendiri, hukum di Indonesia sangatlah lemah. Disebabkan karena menyuap suap menjadi hukum kita itu menjadi lemah. Sebab itu, kita perlu menegakkan hukum lebih memberi efek jerah yang lebih sadis. Karena kenapa? Banyak sekali dunia hukum ini diterapkan oleh polisi. Karena polisi sering banget menyuapkan sehingga kasus hukum itu dibatalkan. Maka itu kita perlu menegakkan hukum. Yang kedua, kerja antar pihak. Kita ketahui kekerasan seksual pada generasi Z ini sangatlah banyak sekali. Maka itu kita perlu menekankan kepada Brimob dan juga KPA untuk menekankan untuk menjaga bangsa Indonesia agar aman dan tentram. Dan yang ketiga, memberikan papan layanan pengaduan. Karena kenapa? Di Indonesia banyak sekali kasus HAM, namun tidak berani untuk memberi keterangan kepada kepolisian. Maka itu kita perlu sekali memberikan layanan papan untuk pengaduan. Karena itu dengan itu bisa membantu kasus para warga Indonesia agar cepat selesai. Maka dari itu,
pelanggaran hak asasi manusia atau HAM adalah tantangan besar yang memerlukan perhatian dan tindakan serius. Sebagai hak yang mendasar, HAM harus dijaga dan dilindungi demi menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Langkah-langkah konkret yang telah disampaikan seperti penegakan hukum, kerjasama antar pihak, dan penyediaan layanan pengaduan bukan hanya penting, tetapi juga mendesak untuk diterapkan. Penegakan hukum menjadi tulang punggung dalam memberikan efek jera kepada pelaku, memastikan bahwa tidak ada individu atau institusi yang kebal hukum. Kerjasama antar pihak memperkuat upaya kolektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran sebagai menjadi solusi strategis untuk berbagai kasus kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Sementara itu, layanan pengaduan memberikan masyarakat ruang untuk mencari keadilan, terutama bagi mereka yang bingung atau tidak tahu harus mengadu kemana. Dukungan terhadap langkah-langkah ini menunjukkan bahwa sebagai masyarakat, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi HAM. Dengan tindakan nyata yang konsisten, kita dapat mewujudkan negara yang lebih nyaman, harmonis, dan menghormati martabat setiap individu.